Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Erika Kalaja Bakalan-Sari. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang ontologi mistik karena ada salah satu tugas yang harus aku kerjain, yaitu mata kuliah filsafat ilmu. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Simak video berikutnya. Oke, ontologi mistik. Teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu ontologi mistik? Ngeri nggak sih kalau kita dengar sesuatu yang mistik itu? Nah, tapi di sini tuh nggak ngeri-ngeri amat sih. Ontologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat yang ada. Sedangkan mistik itu ilmu pengetahuan yang sifatnya tidak rasional. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ontologi itu cabang teori filsafat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti pengetahuan atau studi tentang, studi yang membahas sesuatu. Jadi, ontologi adalah studi yang membahas sesuatu yang sifatnya ada. Ontologi membahas asas-asas rasional dari kenyataan yang ada. Jadi, ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang sesuatu yang ada. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi mempertanyakan tentang objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra, dan yang lainnya yang membuahkan pengetahuan. Yang kedua adalah hakikat pengetahuan mistik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan KBBI, mistik mempunyai arti yaitu subsistem yang ada di hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi syarat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatunya dengan Tuhan, seperti tasawuf, suluh, atau hal gaib lainnya yang tidak terjangkau oleh akal manusia biasa. Pengetahuan ini kadang-kadang memiliki bukti empiris, tetapi kebanyakan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Adapun pengetahuan mistik jika dikaitkan dengan keagamaan ialah pengetahuan atau ajaran atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spiritual, bebas dan ketergantungan pada indera dan rasio. Jadi, menurut saya, ontologi mistik ini mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang ada tetapi tidak rasional atau tidak terlihat, tidak dapat dirasakan oleh panca indera kita secara nyata. Kita ambil contoh ya, kita dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi Tuhan tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, hanya bisa dirasakan dalam hati kita. Yang terakhir adalah contoh mistik. Tadi kan udah saya singgung banyak ya, seperti apa itu mistik. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Karena kekebalan tidak bisa dijelaskan melalui logika, sebab akibat, termasuk juga santet, orang dapat kebal karena latihan-latihan tertentu, dan bekerjanya hasil latihan itu tidak dapat dipahami oleh rasio. Karena rasio, jika benda tajam, misalnya silet, digunakan untuk menyayat kulit, pasti akan robek. Tetapi di dalam ilmu kekebalan adalah sebaliknya. Secara logika memang tidak masuk akal, tetapi bukti empirisnya ada. Yang tidak dapat dipahami oleh rasio adalah hubungan sebab akibatnya atau mengapanya. Tetapi pengetahuan ini dapat dibuktikan secara empiris. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila